dan bisa membantu untuk warga Seloromo dalam hal untuk kebaikan gitu ya. Maka itu kemarin juga dari BKKN banyak program-program pokok-pokok yang sangat membantu warga Seloromo, terutama pelayanan belang banyak yang didapat dari mbak-mbaknya yang PM, yang BUN maupun yang dari PNS. Pokoknya intinya dengan adanya mbaknya yang dari kampus Terpindah KKN itu tiap tahun ada ini yang disampaikan mudah-mudahan bisa kami serap dan kita serahkan ke warga yang itu tidak banyak dari kami. Sekali lagi terima kasih waktunya dan ilmunya Mbak. Pak Ibu, yang pertama yang mungkin akan kita bahas adalah terkait dengan mineral blok. Mungkin sebelumnya di pertemuan RT ataupun pertemuan kelompok ternak kami juga telah menyampaikan terkait dengan pakan dan lain-lainnya. Dan sebenarnya alasan kami mengapa kami membawa mineral blok untuk dibagikan ilmunya ke Bapak Ibu itu supaya si sapi itu memiliki produktivitas yang lebih meningkat, karena kadang kita itu lupa terkait dengan mineral ataupun vitamin-vitamin yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh sapi tapi tidak diberikan karena kita hanya fokus pada konsentrat dan juga rumput-rumputan saja. Padahal si mineral ataupun suplemen ini adalah salah satu faktor penting untuk mengefisienkan si pakan itu sehingga ya pencernaannya nanti bisa meningkat, produktivitasnya bisa meningkat dan lebih terjaga dari penyakit itu sendiri. Nah, mungkin di sini ada salah satu suplemen tambahan yang memang suplemen tambahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral utamanya pada ternak sapi, kambing ataupun domba. Nah, untuk rumusnya itu sebenarnya ini resep yang kami dapatkan dari perkuliahan itu 411 di mana nomor pipa itu bebas noten. Terus ketinggal dikeringkan 1 sampai 2 hari. Itu sudah jadi. Ini tidak memerlukan biaya yang cukup mahal tetapi memiliki manfaat yang luar biasa. Yang pertama, itu bisa sebagai tambahan nutrisi pakan bagi si ternak itu sendiri karena ternak itu selain membutuhkan ya serat, karbohidrat dan pakan yang telah diberikan karena tadi ada rumput dan juga reproduksi dari si sapi itu sendiri. Jadi memang sangat penting sebenarnya sapi ataupun ternak kita itu tidak hanya membutuhkan konsentrat, rumput dan lain-lainnya, tetapi juga membutuhkan tambahan vitamin untuk bisa mengefisienkan pakan yang telah kita berikan. Nah, mungkin terkait larangan-larangan ya sebenarnya karena namanya juga pakan tambahan ya Bapak Ibu. Jadi memang diberikannya juga tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan kebutuhan dan juga harus diperhatikan. Nah, yang pertama dari 1 tahun. Jadi tidak boleh diberikan ke cempe atau pedet ngoteniko. Kemudian untuk kambing atau domba itu umurnya lebih dari 6 bulan. Kemudian untuk berapa dosis yang diberikan ke sapi ataupun domba? Kalau untuk domba itu sendiri maksimal 100 gram atau 1 ons blok per hari. Jadi semisal nanti kita bikinnya itu 1 blok 3 ons ya. Jadi nanti itu bisa digunakan untuk 3 hari. Jadi Bapak Ibu juga harus berikan ke ayam, bebek dan lain-lainnya. Kemudian tidak boleh diberikan ke pedet ataupun cempe. Kemudian tidak boleh dihaluskan atau diencerkan. Jadi memang di sini si mineral blok ini tujuannya untuk dijilati, namanya permen sapi kita biasa menyebut. Jadi memang itu dijilati oleh sapi. Nanti untuk caranya bagaimana dia nanti bisa dicantolkan ke kandang. Jadi nanti si sapinya itu menjilat-jilati ngoten. Ya, jadi tidak dikunyah, tidak dicampur ke dalam pakan tapi dijilati ngoten Bapak Ibu. Kalau diencerkan ataupun dihaluskan sama saja dari kita memadatkan tapi malah diencerkan kembali. Jadi tidak boleh diencerkan ataupun dihaluskan kembali. Nah, kemudian ini juga yang paling penting tadi terkait dengan pemenuhan nutrisi pada sapi terlebih dahulu. Tetap harus diberikan hijauannya dari sapi itu sudah terpenuhi, baru ditambahkan oleh si suplemen ini tadi. Jadi pakan dahulu baru diberikan suplemen supaya pencernaannya itu lebih efisien di sapinya itu sendiri. Mungkin dari yang mineral blok ini untuk sebenarnya
fungsinya mineral blok seperti apa dan larangan-larangannya, karena kan nanti setelah ini kita akan praktek dan mungkin kalau Bapak Ibu juga berminat untuk mempraktekannya sendiri ke ternaknya, nanti hal-hal ini yang memang perlu diperhatikan. Dari sini mungkin tentang mineral blok ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Nggih. Enggak. Itu bagaimana pengaruh kan? Anggar Beni. Kenapa Pak? Yang penting kan, yang penting umurnya nih sudah. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa. Yang penting kalau nggih pas perdede lahir atau sebelum lahir itu betul saya diberikan. Nggih, kalau yang buat pedet betul boleh. Tapi kalau yang untuk memang sapi sudah dewasa niku mboten napa-napa. Tapi nggak diperhatikan tadi ya Pak terkait dengan dosisnya, jangan sampai berlebihan. Jadi diberikan sama air, kadang sama sumburan. Bahkan juga ada beberapa peternak itu premixnya sama, dijadikan satu. Maksud saya itu pertanyaannya lebih efisien seperti ini atau bisa dicampurkan dengan sumburan? Jujur saja kalau dari saya Pak, yang terkait dengan comboran mineral premix dicampur sendiri itu saya malah belum pernah mendapatkan itu Pak. Jadi saya kurang tahu itu apakah baik memang dipadatkan seperti ini dan dijilati, karena kan juga lebih baik dijilati karena palatabilitas dari kunyahan atau lidah sapi itu nanti jadi lebih baik. Jadi gambarnya seperti ini Pak, nanti dicantolkan dan dijilati. Ini bisa permen seperti permen. Juga mineral blok Pak, karena mineral blok ini yang memang resikonya itu sangat minim, berbeda dengan pakan-pakan lain. Misalnya kita mau bikin silase atau UMMB yang benar-benar ada tambahan urea dan lain-lainnya yang memang itu kalau misalnya berlebihan ataupun sapinya tidak cocok itu bisa lebih berbahaya. Tapi kalau yang mineral blok ini memang yang resikonya paling rendah, biasanya malah lebih ke gagal proses pembuatannya daripada gagal adaptasi ke sapinya Pak. Jadi ada juga maksudnya hal-hal yang menjadi faktor kenapa mineral blok ini tidak jadi, misalnya kesulitan kering atau lembek ngoten itu juga bisa Pak. Jadi lebih kegagalan pada proses pembuatannya ya itu biasanya karena misalnya garam yang digunakan itu berair Pak, sudah lama kan itu biasanya garam berair nih Pak. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor kegagalan. Dulu dosen saya pernah bercerita kalau dulu peternak-peternaknya itu bikin MB ini tapi sampai 2 minggu nggak kering, padahal semen kan biasanya sehari 2 hari udah kering, tapi itu ternyata karena si garamnya itu basah. Itu juga bisa jadi si mempengaruhi. Itu semennya harus dan juga kandungan nutrisi dari si rumputnya. Untuk Gama Umami niki dibudidayakannya di fakultas kami, di Fakultas Peternakan di UGM, dan juga ditemukan oleh salah satu dosen dari fakultas kami. Nah, ini ciri-ciri dari rumput Gama Umami secara fisik niku sekilas deh sami kalian rumput gajah. Kemudian untuk bulu yang ada di daun-daunnya niku lebih sedikit. Jadi kalau misalnya dimaret nggak gatal-gatal ngoten nggih. Dan untuk warna daun dan batangnya kalau dilihat langsung niku ada sedikit warna kemerahan di batang dan daunnya, dan juga batangnya niku lebih lunak dan manis, nah, jadi lebih mirip ke tepung ya, lunak dan juga manis. Dan ini enten kelebihan dari rumput Gama Umami. Yang pertama niku kandungan dari nutrisinya, terutama protein dari rumput Gama Umami itu proteinnya, kemudian ini kalau dibandingkan dengan rumput gajah lokal biasa yang digunakan itu saat panen di umur yang sama jumlahnya itu akan lebih besar karena produktivitas
kualitas biomasa hijauannya ini pun lebih banyak. Kemudian lebih disukai oleh ternak karena tadi batangnya juga lebih manis dan juga lebih lunak, kandungan nutrisi lebih baik. Dan ini kalau misal bapak ibu mau bikin silase, ini rumputnya sangat cocok buat dibikin silase. Kemudian tadi yang sudah saya sebutkan tidak membuat gatal peternak saat panen karena burung pada daunnya sedikit. Dan ini tetap ada kekurangannya ya bapak ibu. Yang pertama jumlah stek niku masih terbatas untuk wilayah yang membudidayakan hama umami. Dan untuk pembuatan stek boten diperlukan umur 3 bulan stek. Tapi kalau untuk panen niku sekitar 60 hari sudah bisa dipanen. Tapi kalau untuk stek ditunggu dulu 3 bulan ngoten. Kemudian kurang tahan injakan karena batangnya lebih lunak. Jadi hati-hati mawon misal di ladang napa teng Tegal ngoten, kalau buat lewat jangan terinjak ngoten nggih. Dan memiliki hama yang lebih banyak dari rumput biasanya karena memang kembali lagi rasanya lebih manis dan juga lunak, itu lebih disukai sama hama hewan pengerat ngoten. Dan ini enten pemeliharannya itu pertama tanahnya harus digembur terlebih dahulu, boleh ditambahkan dengan pupuk kandang ngoten. Mungkin biasanya kalau gamba umami penanamannya dibikin di tanah biar mangke akarnya muncul ngoten. Dan jarak tanamnya 30 cm ini minimal, tapi biasanya di sekitaran 50 cm itu lebih baik karena mangke tunasnya bakal muncul lebih banyak, jadi biar nggak terlalu berdekatan ngoten tumbuhnya. Nah kalau untuk masih dalam masa penanaman awal niku perlu disiram 2 kali sehari ngoten nggih, pagi dan sore. Tapi nanti kalau sudah besar sudah tumbuh bisa disiramnya cukup sehari sekali. Untuk musim kemarau, kalau untuk penghujan mboten usah disiram nggih, makanya malah busuk ngoten. Nah kalau sudah mulai tumbuh ngoten bisa ditambah pupuk NPK. Kan biasanya bapak ibu punya nggih NPK buat pertaniannya ngoten. Nah ini bisa ditambahkan di umur 2 minggu. Jadi memang setelah ini tertanam 2 minggu baru boleh dipupuk nggih. Kemudian dipupuknya juga 2 minggu sekali, tapi kalau sudah besar itu bisa dikurangi frekuensinya. Jadi kalau misal mau 3 minggu sekali nopo 1 bulan sekali. Tapi itu kalau sudah kalau mau dibuat stek lagi nggih. Kemudian panen selanjutnya niku setiap 2 bulan 60 hari sekali. Kalau di musim kemarau, kalau kemudian panennya dilakukan dengan menyisakan 2 mata tunas di atas permukaan tanah. Jadi nek ngarit disisakan nggih. Biasanya nggih biar ada pertumbuhan lagi ngoten. Dan batang hasil bagian bawah niku bisa digunakan untuk stek baru yang bisa bikin stek yang bawah. Memangnya untuk steknya akan dibagikan yang kelompok ternak. Mungkin karena kita cuman pengadaannya belum terlalu banyak, terbatas, jadi mungkin salah satu dari kelompok ternak bisa menjalankan dulu, makin diperbanyak ya, maka bisa dibagi-bagi ke anggota-anggotanya sampai 10%. Tapi kalau gamba umami itu bisa 10-15%, dan itu sudah cukup sudah sangat baik ya kalau dalam standar rumput, dan itu bisa menjadi tambahan protein untuk ternak bapak ibu. Ya, mungkin kalau sudah bisa Nggih, untuk video selanjutnya ini akan dilakukan praktek yang dilakukan oleh KKN UGM nggih, juga para ketua dan pengurus kelompok ternak se-Desa Seloromo. Mari kita ikuti kegiatan pembuatan pakan ternak yang berupa permen sapi nggih, yang mengacu kepada kebutuhan serat, mineral selain dari hijauan yang biasa kita gunakan. Oke, kita menuju ke TKP. terus ini sebenarnya cuma 3 bulan, jadi memang harganya murah dan laku mungkin bisa kita Monggo lah. dibagi 2 kelompok. Aku bagian dokumentasi wae. Aku doko yang lain kok. Habis ke
Kaya di sini Kanjeng Mami kae lho, buak ngono kok. Oh, RT Tuban ini diatasi. Ya, ini proses penumbukan garam nggih. Ini garam grosok atau garam kasar. Maka kenapa ada suara buk itu bukan orang marah, tapi memang membuat garam itu lebih halus. Seharusnya itu lebih baik menggunakan garam yodium guys, secara penggunaan juga lebih bagus, secara vitamin juga bagus, tetapi dikarenakan harga dari garam itu sendiri untuk yodium itu sangat mahal. Atau mungkin dari adik-adik kakek juga keliru untuk pembeliannya, seharusnya membeli garam enton. Ada alternatif lain, sebetulnya garam enton itu lebih cepat halus. Kalau pun nyedak loh, atau meni oh, pernah neng video albumnya YouTube loh. RT sengape loh tuh. Ya, setelah dilakukan pelembutan untuk garamnya nggih, itu dicampur mineralnya tadi juga sama garam. Setelah tercampur rata mungkin akan dimasukkan kalsit atau semen putih nggih, juga ditambah dengan air. Seret dulu, sing tenang. Kamu aja Pak Erwi. Lawoke siap nih, dan pancing ke kono. Oke, setelah adonan sudah dirasa cukup nggih, sesuai dengan keenceran atau kekerasan, intinya dia membentuk seperti adonan nggih, bisa menggumpal, bisa dikepal atau dibentuk. Itu tandanya sudah jadi. Mungkin perlu pewarna itu, Mbak. Mas Heru di Salati murup. Mas Heru murup. Mantul. Loh iya, kena gigi lu padha ngene aku. Oh, kok kene balik ros. Berapa nang sekilo nih, Pak? Sekilo. Nggih, ini dilakukan pembentukan nggih atau pencetakan dengan media gelas nggih, gelas yang sudah masih bersih. Itu dikasih lubang sebagai tempat tali nanti setelah kering agar bisa digantungkan. Sore lali jeneng. Juga bisa menggunakan pipa nggih sesuai ukuran atau selera. Kebetulan dari tutornya menyediakan pipa sebagai media nggih. Oke, ini penampakan. Ini pralam ora gelem cementel ya. Nanti setelah kering lubangnya itu bisa untuk tempat rapi. Ya, amit Pak. Dilepas ya Pak. Ya iya nih dilatih gelasnya ya rasanya hambar. Masa kering itu nanti seminggu, 1 minggu nggih masa keringnya nggih.
Untuk penggunaan setelah 2 hari bisa langsung dipakai. Sama kayak udah kering. Pokoknya ditunggu sampai kering. Sampeyan arep nyobor ini ya. 2 minggu 2 hari nggih. Oke. Nyoba bahasa boleh. Yang lain. Nggih, ini sudah dicetak berbentuk kubus nggih ini. Kalau bisa dibilang udah bahasa matematika seperti kubus. Ini ada 2 RW berkumpul jadi 1, RW Banaran dan RW Karangtengah nggih. Dari sini ada RT Tuban, wis komplit pokoknya. Dikepalai oleh Bapak Kadus, Bapak Purwanto. Nggih, demikian tadi nggih praktek sudah selesai, alhamdulillah sesuai dengan yang kita harapkan. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita tunggu 2 hari. Setelah 2 hari nanti baru kita gunakan atau kita berikan ke ternak kita. Ini penampakannya seperti ini. Nanti apabila sudah kering bisa dilepas peralonnya nggih. Itu dimuting ngono. Ya. Ala enak ceritane Mbah Tuwek. Batar Iso ngurangi pakan. Dan pakan sithik ngono aja kaya bukan dilatih ora. Tambahan iki tambahan. Itu tambahan, Tambahan. Apa nggih? Ora leh kok kaya anu buat ini kuya. Setengah kilo. Lewon dhisik timbang wae alu. Arek iki uya dong kowe. Ditimbang saya Pak, sedino setengah kilo. Engko punjul kok kuwi. Lha ora ya, Mak? Ya ora paham tapi ya aja kakean. Terlalu banyak serat juga nanti kurang. Ya hijauannya juga harus cukup kok. Nggih, ini mungkin divariasi nggih untuk cantolannya itu dari raffia, dari plastik nggih, itu dari segi keamanan sendiri memang untuk keamanan bibir seksi sapi. Oh, bibir seksi sapi. Yang lebih eksotis bibirnya itu melebihi eksotis bibirnya Mas Heru. Bardolo hanya mitre. Ya, cantolannya seperti ini nggih penampakannya. Warna ada yang pink. Nolik banget iki. Yen aku kuning wis kaya atiku wis, selalu kuning buat siapa saja. Ini yang penampakan dari pralon nggih, nanti bisa dibelah. Itu sudah belahan nggih? Belum. Untuk pralonnya. Itu nanti setelah kering bisa dipecah nggih. Sing apa ya? Sebenarnya biasanya memang untuk yang di gelas-gelas itu tuh digunakannya buat yang kambing, tapi biasanya memang sapi itu ukurannya yang lebih besar, pakai pipa yang lebih besar atau wadah yang lebih besar. Prakteknya mungkin bisa diawasi terlebih dahulu juga sapinya supaya tidak dikeluarkan di kuliah atau karena ini Jangkauan dari leher. Ya benar. Kalau dari timur kita kan seperti jangkauannya itu Kerjaannya jimplok sampai. Tapi ini pernah kejadian sebenarnya ada kejadian dimakan itu belum ada kejadian. ini matur nuwun yang sudah dikasih materi ya. Terima kasih kita sudah praktek. Mudah-mudahan ini ada sensor. Mungkin sudah kita nikmati bersama nggih sekolah pada malam hari ini dengan pikiran yang sudah jeda dari aktivitas yang tadi, sehingga kita dapat menerima apa yang disampaikan dari tutor kita dari KKN tadi benar-benar bermanfaat nggih. Mudah-mudahan apa yang diberikan atau sebagai pencerahan, sebagai kosakata kita untuk pakan ternak menjadi lebih baik lagi, dan ternak-ternak kita bisa menjadi Ukurannya ya, Mbak. sehat, semua kebutuhan baik nutrisi, serat dan serat kasar, vitamin tercukupi, juga ada proteinnya juga mungkin. Jangan lupa tapi tetap dikasih jerami kering ataupun hijauan juga. Jangan lupa, itu hanya keseimbangan tubuh agar tidak ada, agar balance sekali, agar indah. Itu saja, terima kasih banget kepada Anda dengan KKN. Mudah-mudahan di sini
nggih ataupun pengurusnya, saya ucapkan terima kasih sudah meminta waktu panjenengan semua untuk hadir di sini, Bapak Darmi yang selalu memberikan media untuk kita, untuk mewadahi kita di sini, memfasilitasi sehingga acara madang malam hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sedekahkan hari ini mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari pertemuan pada malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, sehat selalu panjenengan semua. Rahayu tansah sinanding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Soto Topdana. Yang kemarin apa alat itu sebenarnya banyak persaksian. Peralatan itu Yang lalat itu tak praktek nih mbak. Itu digini-gini hilang nih mbak. Itu caranya. Jadi dia sapinya risih gitu. Dikasih lem, jadi tanduk apa? Anu Lem apa, Pak? lem kertas itu loh. Coba mbak dia di. Saya tunjukkan itu. Coba. Tapi sapi ini risih kok, nggak biasa. Mana gak ada tanduk Pak? Mungkin kayaknya anu. Lat gimana ngono ya rasanya? Itu kalau luka dikasih lem gimana Mbak? Luka apa Pak? Karena mungkin ada yang luka, dia tidak dihinggapi